soal sosiokultural. Nah, nomor 11. Siska adalah seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan. Nah, sehingga dia berobat sampai sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Nah, menurut Anda tindakan panitia seleksi itu ya sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. Yang D tidak tepat karena melanggar HAM, hak asasi manusia. Yang C seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Yang D seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Siska. Yang E tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, di sini seharusnya diterima saja ya karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Nah, pembahasannya, kompetensi sosial kultural dibedakan menjadi beberapa level. Untuk level 1, kompetensi sosiokultural yaitu paham atau dalam pengembangan dan dibagi menjadi 3, memahami, menerima, dan peka. Kemudian terbuka dan bisa belajar, bisa bekerja sama. Untuk soal ini, Siska harusnya bisa memahami, menerima, dan peka. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Kita lanjut soal yang ke-12. Dalam suatu rapat Dewan Guru, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang akan saya lakukan adalah A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. Yang D. Menghargai perbedaan pendapat. Yang E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Jawaban yang tepat adalah yang A. Berlapang dada menerima penolakan itu. Jadi jangan putus asa, ya tetap ikhlas dan berlapang dada. Pembahasannya seperti ini. Kompetensi sosiokultural dibedakan menjadi beberapa level. Untuk level 1 kompetensi sosial kultural yaitu, nah di sini teruraikan kembali ya, paham atau dalam pengembangan dan dibagi menjadi 3, memahami, menerima, dan peka, terbuka dan bisa belajar, bisa bekerja sama. Nah, untuk soal ini sikap kita seharusnya bisa terbuka dan mau belajar dengan orang lain. Artinya, berlapang dada menerima penolakan itu. Oke, kita bahas soal yang ke-13. Setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? Yang A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah pelimpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. Yang B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas ibadah. Yang C. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan laksanakan. Yang D. Biasa saja karena atasan bisa begitu. Yang E. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jadi di sini mungkin simbiosis mutualisme ya pembahasannya. Sama dengan yang di soal 11-12 ya. Nah, di sini untuk soal sikap kita seharusnya bisa bekerja sama ya. Ini level yang pertama kompetensi sosiokultural dengan orang lain. Nah, membantu pekerjaan atasan itu merupakan bekerja sama ya. Kalau dibuat sebaliknya ya nanti akan bekerja sama kembali. Nah, kita bahas soal yang ke-14. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka yang Anda lakukan adalah A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun dia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. Yang E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Jawaban yang tepat adalah yang A ya.
langsung mengeluarkan pendapat Anda juga Anda ya, meskipun dia pemimpin, tetap harus kritis ya. Nah, kita melangkah ke sosiokultural level 2 ya, basic. Ini pembahasannya. Peran aktif Anda dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan, harus memenuhi peduli dan menghargai perbedaan, membangun hubungan baik, bersikap tenang dan mengendalikan emosi. Nah, soal kali ini jawaban yang tepat adalah yang A ya, langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun dia pimpinan, karena memenuhi peduli dan menghargai perbedaan. Next, soal yang terakhir di sosiokultural, soal yang ke-15. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka yang Anda lakukan adalah yang A, makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B, makan saja untuk menghormati tuan rumah. C, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D, tidak memakan makanan yang ada. Yang E, jujur dan tidak mau makan. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, makan saja untuk menghormati tuan rumah. Pembahasannya masih dengan level 2 ya, basic 2, sosiokultural level 2. Peran aktif Anda dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan perasaan dan persatuan, harus memenuhi peduli dan menghargai perbedaan, membangun hubungan baik, bersikap tenang dan mengendalikan emosi. Nah, di sini untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang B ya. Makan saja untuk menghormati tuan rumah karena memenuhi karakter membangun hubungan baik. Nah, demikian untuk pembahasan ya soal P3K, persiapan mengikuti seleksi tahap 2 ataupun tahap 3. Selalu berusaha tetap optimis dalam meraih prestasi. See you next time.